Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar Amfaza Prasetya. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 4 tentang gejala transien dan respon frekuensi. Pada praktikum ini saya akan melakukan satu buah percobaan, yaitu percobaan rangkaian diferensiator. Karena rangkaian pada percobaan kali ini cukup tidak terlalu rumit, jadi proses penyusunan rangkaian akan saya lakukan real time pada video. Oke, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang rangkaian diferensiator lakukan atau yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Jadi lebih tepatnya ini rangkaian diferensiator ini adalah sebuah rangkaian diferensiator RC pasif. Rangkaian ini akan memberikan hasil sesuai dengan proses seperti namanya, jadi diferensial matematika gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, untuk rangkaian ini tersusun dari sebuah kapasitor yang tersusun seri dengan sebuah resistor, lalu diberikan input sinyal square. Untuk mengukur outputnya, kita memasangkan osiloskop atau alat mengukur lainnya itu secara paralel terhadap resistor. Oleh karena itu tegangan output yang kita dapatkan itu, karena tersusun paralel, akan sama dengan tegangan pada resistor. Jadi pada praktikum ini kita akan mencoba dua set kapasitor dan resistor. Pertama adalah kapasitor sebesar 220 nanofarad dan resistor sebesar 2,2 kilo ohm. Dan yang kedua adalah kapasitor sebesar 470 nanofarad dan resistor sebesar 4,7 kilo ohm. Jadi di sini akan saya pasangkan secara seri. Pertama kapasitor. Ini kapasitor 220 nanofarad. Pasangkan seri dengan resistor 2,2 kilo ohm seperti berikut. Lalu kita menggunakan sinyal generator di sini yang kita set mengeluarkan sinyal square dari sini dan memberikan frekuensi sebesar 500 Hz. Oke, jadi pertama-tama kita pastikan dulu tegangan yang keluar dari sinyal square yang keluar dari generator sinyal ini 500 Hz. Itu bisa kita lakukan dengan menyalakan ke osiloskop, lalu bisa kita lihat di sini. Sudah saya set menjadi 500 Hz. Maka bisa kita colokkan generator sinyal ke rangkaian. Sinyal memasuki lewat kapasitor terlebih dahulu, tersusun seri keluar pada kapasitor. Jadi kita set sebagai berikut. Lalu untuk mengukur outputnya, saya akan menggunakan dua buah kabel lagi untuk membantu mengukur, yang kita pasangkan paralel terhadap resistor. Jadi di dua node yang sama dengan resistor. Ini bisa kita ukur. Untuk mengukurnya, jadi kita tinggal colokkan
sini. Oke. Sebelum melanjutkan dan mengukur hasil tegangan sinyal dari rangkaian tadi, pertama-tama kita hitungkan terlebih dahulu dan kita gambarkan grafik output tersebut, karena tegangan pada output itu bisa berubah dengan sekejap pada resistor itu, jadi bisa berubah secara instan, tetapi karena pada kapasitor tidak, maka akan memberikan hasil tidak. Itu menyebabkan sinyal yang dihasilkan nanti itu seharusnya seperti bentuk gergaji. Jadi untuk memperkirakan seberapa tajam lengkungan dari sinyal gergajinya dan lain-lain itu, kita bisa memperkirakannya menggunakan konstanta waktunya, yaitu besar resistor dikali dengan besar resistor satuan ohm dikalikan dengan besar kapasitor dengan satuan farad. Di sini sudah saya hitung, didapatkan sebagai berikut. Oke. Jadi bisa kita lihat sekarang hasil yang sebenarnya, output dari rangkaian tadi seperti yang ekspektasi, membentuk sebuah sinyal segitiga seperti mata gergaji gitu. Nah, ini bisa kita catat terlebih dahulu, bisa kita simpan, lalu kita bandingkan dengan sinyal yang dihasilkan ketika kapasitor dan resistornya, kapasitornya sebesar 470 nanofarad dan resistornya sebesar 4,7 kilo ohm. Oke, sekarang akan saya lepas terlebih dahulu tegangannya. Akan saya susun menggunakan 470 nanofarad. Dan kita akan menggunakan resistor 4,7 kilo ohm. Sama seperti tadi, kita pasang seri. Kita susun seri dengan 4,7 kilo ohm. Oke. Sama seperti tadi, lalu kita berikan sinyal square melalui kapasitor terlebih dahulu, keluar dari resistor, lalu kita gunakan kabel output, kita pasang paralel terhadap resistor. Oke. Jadi sekarang bisa dilihat bentuknya juga sama, tetapi seperti yang saya mention tadi, jadi karena di sini besar RC-nya atau konstanta waktunya lebih besar, di sini lengkungan dari tiap mata gergajinya itu akan lebih landai atau tidak securam yang tadi, karena yang seperti yang kita perhitungkan tadi, ketika resistornya 2,2 kilo ohm dan kapasitornya 220 nanofarad, kita mendapatkan taunya atau konstanta waktunya sebesar 4,8 kali 10 pangkat min 4 second. Sedangkan pada percobaan kedua yang ini, konstanta waktunya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 3
second, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitor dan untuk melanjut untuk mengisi tegangan kapasitor dan mengurasnya kembali untuk disalurkan ke resistor itu akan jauh lebih lama. Demikian yang dapat saya sampaikan dari percobaan kali ini. Seperti yang kita lihat tadi, kita mendapatkan hasil bahwa ketika sebuah rangkaian diferensiator RC pasif memiliki resistor lebih besar, maka rangkaian tersebut akan memiliki konstanta waktu RC yang lebih besar juga. Hal itu menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tegangan pada kapasitor dan menguras kembali tegangan pada kapasitor itu lebih lama, karena hubungannya adalah karena hubungannya tadi adalah konstanta sama dengan R kali C. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.